Kalau kita memang sarjana hukum, biasanya ada formasi yang calon jaksa. Oh, iya. Nah itu pasti nanti jadi jaksa. Tapi kalau kita masuknya sebagai misalkan pengawal tahanan, ya nanti nggak bisa jadi jaksa. Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Balik lagi kita di podcast kesayangan Fakultas Hukum, podcast kesayangan seluruh masyarakat hukum yang ada di Universitas Muhammadiyah Malang, di podcast diskusi bawa inspirasi. Oke, di podcast tema hari ini kita akan membahas tentang alumni-alumni yang sukses pada bidang-bidangnya. Tentunya sukses pada bidang hukum ya teman-teman, karena itu sesuai dengan studi hukum yang sudah kita lewati selama masa panjang 3-4 tahunan. Kemudian ada beberapa profesi hukum yang kita ketahui, contoh yang biasanya anak-anak hukum pengen banget dimasukin, ada hakim, jaksa, pengacara, dan sebagainya. Kali ini kita akan mengundang salah satu alumni tentunya dari Fakultas Hukum yang sudah sukses di bidangnya, yaitu menjadi seorang jaksa. Oke, langsung aja kita panggil Bapak Bima Haryo Utomo SH. Silakan duduk Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Habis dari rumah atau dari mana Pak ini Pak? Habis dari rumah hari Sabtu Mbak, istirahat. Istirahat. Oh iya bener ya Pak ya. Kalau hari Sabtu libur ya Pak ya? Libur. Sabtu dan Minggu libur. Oke, nah ini adalah Bapak Bima teman-teman. Bapak Bima adalah salah satu alumni ya Pak ya. Kalau boleh tahu Bapak dulu alumni tahun berapa Pak? Saya mulai kuliah itu 2013 Pak. 2013 berarti lulusnya 2017. 2017. Ya. Oh, 4 tahun. 4 tahun ya Pak. Bukan sesuai 4 tahun. Tapi 4 tahun kan sesuai dengan prospek kuliah Betul, kita ya Pak ya. Sesuai dengan rule-nya. Iya. Nah, tadi kan hanya saya perkenalkan singkat saja ya Pak. Bapak boleh Pak memperkenalkan diri dari mulai namanya siapa, kemudian jabatan Bapak apa, serta Bapak dinasnya di mana. Monggo Pak. Ya, terima kasih. Awal pertamanya saya ucapkan terima kasih dulu Mbak sudah diundang ke sini. Iya Pak. Ini menurut saya luar biasa sekali. Udah berapa tahun? Berarti sekitar 5 tahun lebih saya baru mulai menginjakan lagi di. Oh berarti terakhir berkunjung 5 tahun lalu ya Pak? Iya. Aduh lama juga ya teman-teman. Kaget nggak Pak lihat ada Diksi ini? Oh loh. Saya dulu kan kuliahnya masih di lantai 2 GKP 1. GKP 1, iya jadi Pak. Lihat di GKP 4 GKP ini 4. luar biasa tempatnya. Iya. Iya. Perkenalkan dulu, nama saya Bima Haryo Utomo, biasa dipanggil Bima. Dulu saya seperti yang saya cerita, saya alumni angkatan 2013. Lulus angkatan 2017. Saya sekarang berdinas di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Saya menduduki jabatan struktural kepala subseksi di bidang intelijen. Oh di Intel ya Pak ya? Di Intel. Siap. Agak takut ya teman-teman yang ngomong sama bapak-bapak Intel. Santai, orang Intel itu santai Pak. Oke. Nah biasanya nih Pak, mahasiswa itu mengetahui bahwa jaksa itu salah satu tugas yang paling dia emban, yang paling penting itu kan sebagai rekuisitor atau penuntut nih Pak. Ya. Nah tapi kita pengen tanya ke praktisinya langsung nih Pak, apa sih Pak sebenarnya profesi dari jaksa itu Pak? Jadi gini Mbak, kita harus membedakan dua dulu. Oh iya baik. Jaksa sebagai orangnya atau sebagai pegawai negerinya dan juga institusinya kejaksaan. Oh iya. Kalau kita lihat dari jaksanya sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang kejaksaan. Nah, jaksa itu adalah pegawai negeri sipil yang memiliki tugas penuntutan, Pak. Jadi kita melakukan penuntutan dalam proses tahapan pidana. Dari penyidikan, dari kepolisian, penyidik kepolisian atau PPNS itu melakukan penyidikan sebuah tindak pidana atau perkara. Setelah dinyatakan penyidikan sudah lengkap, dilimpahkan ke penuntut umum. Nah, nanti penuntut umum yang menilai. Nah, itu tugas pokok jaksa, Mbak. Nah, sedangkan untuk kejaksaannya sebagai institusi, tugasnya banyak, tidak hanya melulu tentang perkara pidana umum. Ada bagian intelijen seperti saya, bagian perdata dan tata usaha negara. Datun ya Pak ya? Iya, sebagai
penyidik juga, kita sebagai penyidik tipikor itu di bidang tindak pidana khusus. Oh iya ya Pak. Nah jadi kalau sesuai instansi itu banyak tugasnya Mbak. Iya. Komprehensif lengkap. Sesuai dengan normatif yang di dalam aturan undang-undang seperti itu. Betul. Mungkin Pak ya. Sesuai dengan undang-undang. Iya. Tapi tugas pokok fungsi jaksa sebagai orangnya, jaksanya, nah itu ya tetap di bidang penuntutan. Tidak pidana umum itu Pak. Oke. Nah ini nih Pak, kadang-kadang ada mungkin salah persepsi mungkin Pak dari mahasiswa. Mahasiswa itu mengira bahwa semua orang yang di kejaksaan adalah jaksa. Nah seperti itu. Apakah kita Pak sebagai lulusan hukum ketika sudah lolos nih Pak CPNS kejaksaan misalkan, apakah kita langsung jadi jaksa atau gimana Pak? Apa sih Pak yang harus kita lakukan, yang kita tempuh? Nah ini kebetulan juga ya buat teman-teman mahasiswa, adik-adik. Ini kebetulan juga lagi ada pendaftaran. Iya, pendaftaran CPNS ya Pak ya. Nah, jaksa itu kan sebagai pegawai negeri. Iya. Di dalam sistem pegawai negeri itu ada namanya formasi. Jadi kita masuk mau daftar apa itu ada formasinya. Iya Pak. Kalau kita memang sarjana hukum, biasanya ada formasi yang calon jaksa. Nah itu pasti nanti jadi jaksa. Tapi kalau kita masuknya sebagai misalkan pengawal tahanan, ya nanti nggak bisa jadi jaksa gitu Mbak. Jadi tergantung formasinya ya Pak ya. Dan setiap kali perekrutan itu banyak ada jaksanya berapa, misalkan TU-nya berapa, pengawal berapa, seperti itu. Oh gitu. Jadi nggak semua orang yang ada di kejaksaan itu adalah jaksa ya Pak ya. Oke. Ini perlu teman-teman ketahui ini bagi mahasiswa. Terus kemudian Pak, bidang kerja dari profesi jaksa ini, mereka juga salah satu APH atau aparat penegak hukum ya Pak ya. Nah, apakah ranah gerak jaksa ini hanya terbatas di lingkup peradilan saja atau di luar peradilan seperti itu Pak? Kalau ruang lingkupnya banyak Mbak. Ya sesuai yang saya ceritakan tadi, bahwasanya kejaksaan sebagai instansi itu memiliki tugas pokok dan fungsi yang banyak. Tidak hanya dalam proses peradilan pidana. Ada yang di intelijen, ada yang di pidana khusus. Nah, di pidana umum tersendiri itu kan tugas kita kan melakukan penuntutan hingga eksekusi. Nah, jadi nggak cuma penuntutan aja sampai eksekusi. Sedangkan kalau di luar pengadilan kita ada beberapa program seperti restoratif justice. Itu salah satu terobosan baru dari APH untuk mempermudah masyarakat mencari keadilan. Jadi tidak melulu kita laksanakan hukuman pidana atau hukuman kurungan. Jadi ada juga bahwa kita lihat dari pokok permasalahannya dulu, seperti di restoratif justice. Kalau misalkan perkara itu ada memenuhi kriteria untuk di RJ kan, dan kita harus prioritaskan untuk RJ. Supaya tidak hanya penegakan hukum itu diselesaikan di penjara atau di adili. Apalagi RJ itu kan dilaksanakan bisa di dalam tingkat peradilan ya Pak, bisa dari penyidikan, kemudian di tingkat kejaksaan, pengadilan pun masih bisa ya Pak ya. Dan kalau itu untuk anak Mbak, itu diversi. Kalau anak itu di Undang-Undang Peradilan Anak memang diwajibkan di setiap tahap proses hukum itu wajib dilakukan diversi. Dari kepolisian, dari kejaksaan, di pengadilan. Namun untuk RJ ini berbeda. Ini adalah untuk perkara yang di luar perkara anak. Perkara dewasa yang memiliki syarat. Salah satu syaratnya adalah kerugian di bawah 2,5, ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, baru pertama kali menjalani perkara pidana. Bukan residivis gitu ya Pak? Bukan residivis. Nah itu baru bisa di-RJ-kan. Oke Pak. Jadi banyak ngobrol barusan, udah banyak ilmu ya teman-teman ya. Oke. Terus kemudian Pak, saya agak takut nih lihat Bapak dipakai lencana jaksa nih ya. Santai gitu. Oke Pak. Jadi emang syarat-syarat apa sih Pak yang harus dipenuhi oleh alumni ya Pak ya dari Fakultas Hukum ini ketika dia ingin menjadi seorang seperti Bapak? Maksudnya pada saat pendaftaran? Iya, pada saat bekal yang harus dipersiapkan saat menjadi jaksa gitu Pak. Saat jadi mahasiswa maksudnya? Iya. Mulai dari mahasiswa hingga prosesnya seperti itu. Saya jelaskan mungkin prosedur awalnya dulu ya Mbak ya. Boleh Pak. Jadi kalau mau mendaftar ke kejaksaan, masuk ke dalam kejaksaan, yang pertama ada rekrutmen CPNS dulu, CPNS kejaksaan. Nanti ada formasinya calon jaksa. Bisa daftar di situ. Setelah mendaftar nanti ikut ujian, namanya ujian CAT. Komputer itu, panjangannya lupa saya. Nah, di ujian komputer itu ada dua, ada SKD dan SKB. Kalau semua tahapan sudah lolos, interview lolos dan sebagainya lolos, nanti akan diberikan SK.
dari Kejaksaan Agung sebagai calon pegawai. Nah itu nanti ditempatkan di wilayah seluruh Indonesia. Nah tapi belum jadi jaksa, jadi sebagai calon jaksa masih. Formasinya biasanya analis penuntutan. Nah biasanya minimal 2 tahun Mbak. Atau sekarang di undang-undang yang kejaksaan yang baru 1 tahun bisa. 1 tahun bisa. Nah setelah mengabdi istilahnya bekerja sebagai calon pegawai itu setahun, di tahun kedua kan diangkat jadi PNS. Nah baru nanti ada pelatihan lagi, yaitu pendidikan PPJ. Pelatihan pembentukan pendidikan jaksa itu selama 6 bulan. Setelah itu baru dilantik jadi jaksa. Jadi prosesnya agak panjang. Agak panjang ya Pak ya. Tapi bisa nggak Pak ketika kita mengikuti pelatihan itu kita gagal gitu Pak? Bisa aja. Bisa aja ya Pak ya. Kalau misalkan gagal berarti dia kembali lagi ke formasi awal yang dia pilih. Kalau formasinya memang calon jaksa, cuman kita kan nggak ujuk-ujuk langsung masuk langsung jadi jaksa. Kan iya benar kita Pak. Sebagai staf tata usaha dulu atau nama kerennya calon jaksa. Calon jaksa. Nah, jadi tapi tidak melakukan tugas seperti sidang di pengadilan enggak. Kita melakukan administrasi kantor saja. Kalau kita sudah di pendidikan jaksa itu dilantik baru jadi jaksanya. Kalau misalkan gagal ya balik lagi ke administrasi itu. Baik. Ketika kita memang kan kalau misalkan kita belum jadi jaksa nih Pak, kita kan menjadi kata kerennya adalah calon jaksa itu tadi. Nah, ketika kita menjadi calon jaksa itu apakah kita sudah ditempatkan dalam lingkup-lingkupnya Pak? Misal ditempatkan di Datun, misal di tempat itu sudah dari awal ya Pak ya seperti itu. Berarti otomatis ketika memang sudah ditempatkan di Datun, akankah dia menjadi jaksa di bidang Datun tersebut atau gimana Pak? Atau bisa lintas gitu Pak? Tergantung Pak, itu lintas. Kayak saya juga dulu pada saat masuk awalnya itu di bagian Pitsus saya. Di bagian Tipikor. Jadi dari calon pegawai sampai jadi jaksa pertama di bagian Pitsus. Namun saya mutasi ke Kabupaten Malang, saya di bagian di Intel, ditempatkan di Intel. Kalau Bapak Bima sendiri itu udah berapa kali Pak pindah-pindah tempat nih Pak? Saya total mutasi sudah 3 kali Pak. 3 kali. Iya. Awalnya di Sumatera Selatan, terus pindah ke Lampung, baru ini ke Malang, pulang kampung. Berarti juga harus siap ditempatkan di mana saja ya Pak ya? Di mana saja, itu kuncinya Pak. Kalau takutnya gini, kalau masyarakat atau adik-adik ya mau daftar, mikirnya kan wah enak, seragam di negara, katakanlah gitu. Cuman yang perlu kita lihat itu juga jangan bagian enaknya doang, tapi kita juga harus lihat resiko-resikonya, konsekuensi-konsekuensinya. Jangan sampai udah jadi nanti menyesal. Saya udah termasuk enak Pak. Daripada rekan-rekan saya yang lain, saya masih enak karena penempatannya di bagian barat Indonesia, masih di Pulau Sumatera. Teman-teman saya ada yang di Aceh, ada yang di Maluku, ada di Papua. Ya itu nggak boleh ngeluh gitu. Dan penempatan itu secara acak ya Pak ya, memang ya Pak ya, random. Tergantung amal ibadah. Doa kita ya Pak kepada Allah mau ditempatin di mana ya Allah. Jangan sampai setelah jadi karena mikirnya awalnya lihat wah lihat posternya bagus gitu. Tergiur biasanya Pak. Menyesal nanti setelah ini karena memang sistem PNS juga sekarang ada seperti kalau di swasta kan ada kayak penalti gitu Mbak. Di sini juga ada di pegawai negeri. Kalau misalkan mengundurkan diri belum sampai setahun harus mengganti kerugian totalnya berapa gitu ya Pak ya? Biaya pendidikan dan pendaftaran gitu Mbak. Jadi harus mikir resikonya juga, jangan enaknya doang. Mikirnya kan kayak udah pakai seragam tapi nggak tahu nih apa yang sudah dilalui sebelum pakai seragam gitu. Betul. Ya Pak ya. Oke, kalau terkait dengan jenjang karir Pak, kalau di kejaksaan itu gimana sih Pak Bima? Jenjang karirnya itu kalau mulai awal ya seperti yang saya jelaskan tadi Mbak. Calon jaksa kita itu awal masuk calon jaksa dulu, itu nanti tugasnya bagian administrasi. Setelah mengikuti PPJ pendidikan jaksa, nanti jadi JPU, itu pangkatnya naik sebagai kayak saya ini 3B, awalnya kan 3A, stripnya masih 1. Nah itu nanti jabatannya yang strip 1 itu Adjun Jaksa Madya setelah PPJ. Nah setelah 2 kayak saya ini Adjun Jaksa. Naik lagi nanti strip 3 Kapten kalau di tentara itu Jaksa Pratama. Jaksa Pratama. Nanti kepangkatannya seperti itu, naik terus sampai paling tinggi sebagai di instansi ya, kalau yang paling tinggi Wakil Jaksa Agung. Itu dari karir. Sampai Wakil Jaksa Agung. Sedangkan Jaksa Agung sendiri dipilih masih dari hak prerogatif presiden yang milih.
Untuk kenaikan jenjang karir ya Pak, atau kenaikan pangkat itu apakah ditentukan misalkan harus bekerja selama 2 tahun, bekerja 3 tahun atau gimana Pak? Atau tergantung perkara yang kita tangani atau seperti apa? Kalau secara normatif dari PNS-nya ya Mbak, Ya. Undang-Undang ASN itu 4 tahun kita. 4 tahun. Jenjang karirnya 4 tahun pasti naik pangkat. Oke. Nah, perlu saya jelaskan juga, Ya. di sini ada perbedaan antara pangkat sama jabatan. Oh Jadi iya Pak. kalau pangkat itu 4 tahun sekali, insya Allah pasti naik. Pasti Kalau naik. kita ini syaratnya sudah terpenuhi naik. Nah itu pangkat. Iya. Nah, beda lagi sama jabatan. Jabatan itu ada struktural sama fungsional. Kalau jaksa fungsional biasa di kantor gitu, itu beliau itu ada di bawah Kajari langsung perintahnya. Tapi kalau struktural itu per bidang. Nah, jabatan struktural ini yang panjang Mbak. Mulai dari kasubsi, saya sekarang kasubsi. Nanti ada kepala seksi, kajari, dan seterusnya sampai kepala kejaksaan tinggi, sampai wakil jaksa agung itu jabatan. Iya betul. Jadi ada 2, jabatan sama pangkat. Jadi teman-teman yang mau jadi jaksa mending dilihat dulu di undang-undang kejaksaan biar tahu ya Pak ya proses-proses apa saja, terus apa yang membedakan gitu ya. Terus kemudian Pak, untuk menjadi bapak seperti sekarang kan alangkah baiknya kita mengetahui tantangan apa atau dinamika apa yang kiranya itu dalam profesi bapak yang boleh bapak share ke teman-teman, ke adik-adik. Mungkin yang pengalaman sudah saya ya banyak sih Mbak. Kalau dalam menangani perkara pidana itu terkadang kita harus sebagai APH itu kadang kan nggak semua orang bisa puas atas apa yang kita kerjakan. Terkadang namanya masyarakat, apalagi masyarakat umum, kalau masyarakat hukum masih paham. Seperti contohnya, saya menangani kasus pembunuhan yang ada di Kabupaten Malang ini. Si X lah, katakanlah si X itu membunuh ibunya sendiri. Bayangin, bisa dibayangin nggak itu ngerinya seperti apa? Iya sih Pak. Nah, itu saya sendiri yang megang perkaranya. Namun karena memang dalam kronologi kejadiannya itu spontan dan tidak ada yang bisa memenuhi unsur perencanaan di situ, akhirnya saya terapkan pasal 338 pembunuhan biasa. Itu maksimal ancaman hukumannya 15 tahun, saya tuntut 14 tahun, diputus 14 tahun. Namun kalau masyarakat menilai kan, wah ini keji sekali membunuh ibunya sendiri, kok ya gak hukuman mati apa 20 tahun gitu. Ya undang-undangnya berkata akhirnya ya mau nggak mau kita harus menerapkan itu. Seperti perkara Kanjuruhan juga kemarin, kita sudah berupaya melakukan penuntutan yang sesuai dengan perbuatan, tapi ternyata di pengadilan pertama diputus bebas. Itu kan di luar kehendak kita. Tapi ya itu dinamika sebagai penegak hukum harus siap dengan hal-hal seperti itu. Harus kita juga harus menyadarkan atau membimbing, mendidik masyarakat juga bahwasanya hukum kita ini seperti ini. Jadi jangan mengira orang salah langsung dihukum semaunya. Kadang mungkin orang itu kan gitu. Bergerak nuraninya ya Pak ya. Masa bunuh ibunya kok cuma diputus sekian dan segala macam. Tapi lagi-lagi ya undang-undang yang berbicara ya Pak ya, dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada dalam kitab yang kita pegang selalu ya Pak ya. Oke. Terus kemudian yang penting kan kita tidak keluar dari rule-nya Mbak. Nah, kita tetap sesuai dengan aturan undang-undang. Betul. Karena memang di pasal 338 ancaman maksimal 15 tahun ya mau nggak mau harus saya terapkan itu. Kalau tiba-tiba ternyata pada saat pembuktian itu terbukti bahwa dia ada perencanaan terlebih dahulu, ya bisa saya tinggikan lagi 20 tahun bisa. Pak ya. Tapi karena nggak ada ya itu harus kita terima. Kita juga harus mendidik masyarakat juga bahwasannya seperti itulah hukum kita. Jadi kita nggak boleh menjudge seorang kalau sudah melakukan perbuatan yang buruk dia harus dihukum semau kita, nggak bisa. Ada hukum yang mengatur. Betul. Terus Pak, kemudian apa sih suka duka yang mungkin dialami oleh Pak Bima selama berkarir di bidang kejaksaan ini? Yang sukanya apa, dukanya apa? Kayaknya dukanya tuh kebanyakan itu berkaitan dengan jauh dari keluarga ya Pak biasanya ya Pak ya. Tapi boleh Bapak Bima jawab deh. Kalau sukanya ya Mbak ya, karena memang ini sudah pilihan saya.
Ya, Oh cita-cita, mohon maaf Pak, cita-cita Pak Bima memang jadi jaksa Pak? Nah, kalau ngomongin cita-cita ini agak panjang Pak. Agak panjang nih. Boleh cerita dulu. Boleh Pak, boleh. Ya gini ya pemirsa sekalian yang nonton podcast saya, di sini saya mau cerita. Iya. Saya tuh nggak ada sama sekali cita-cita pakai baju coklat. Cita-citanya apa Pak kalau boleh tahu Pak? Saya pengen jadi TNI. Oh pengen jadi TNI Iya. Pak? Tapi sama-sama pakai seragam kan Pak? Iya, saya dulu itu bahkan ya, saya waktu masuk ke Universitas Muhammadiyah Malang di Fakultas Hukum ini nggak ada sama sekali saya cita-cita jadi jaksa mau jadi apa. Nggak ada gambaran sama sekali. Saya pengen jadi tentara dulu. Tentara. Cuman karena sama orang tua tidak direstui, jadi saya terpaksa harus kuliah hukum. Ini terpaksa, jujur aja saya terpaksa. Kuliah hukum terpaksa tapi jadi Iya. jaksa teman-teman ya. Awalnya terpaksa. Nah, alhamdulillah kampus ini sangat luar biasa kampus kita ini UMM ini. Karena ada program namanya program magang. Magang. Di semester saya dulu ingat semester 5. Semester 5 itu magang. Iya. Jadi dari semester 1 ke semester 5 itu saya jujur aja belum ada tujuan, Mbak. Arahnya mau kemana, Mau kemana gitu. Karena ya awalnya mau jadi TNI nggak boleh itu, jadi ya nggak tahu. Pokoknya kuliah aja gitu. Jalanin aja udah ya Pak ya kayak gitu. Bahkan saya kegiatan kampus seperti ikut apa yang UKM di kampus itu, saya ikut dulu aktif di resimen mahasiswa dulu di sini. Oh menua ya Pak? Iya, ya? di Menua. Jadi tidak ada yang hubungan sama hukum sama sekali, tidak ada. Saya Iya. ikut LSO lah itu. Iya tidak iya ada LSO. pikiran. Nah, setelah magang itu, saya kebetulan magang di kampung saya di Blitar, di Pengadilan Negeri Blitar. Oh. Nah, setelah pas magang itu baru saya kebuka cakrawala pemikiran saya kebuka, Mbak. Oh, ini loh profesi-profesi hukum kan banyak Iya. di pengadilan. Ada hakim, ada jaksa, ada pengacara, ada mungkin kepolisian lagi sidang di piring. Iya. Di situ saya melihat, oh gini loh profesi-profesi hukum. Saya melihat dengan real mata kepala saya sendiri. Iya. Saya melihat itu, nah baru disitulah saya terpikirkan, wah saya nanti lulus mau jadi apa. Nah kebetulan pada saat itu saya memutuskan untuk menjadi jaksa. Ya karena program magang tersebut, kalau Iya, di sini iya. mungkin nggak ada magang ya nggak akan kepikiran. Gak akan kepikiran gitu ya Pak. Jadi setelah saya memantapkan diri itu dari semester 5, saya harus mempersiapkan apa yang perlu saya kerjakan. Setelah lulus, kebetulan ada pendaftaran CPNS Kejaksaan, saya mendaftar. Itu Mbak. Berapa lama sih Pak dari mulai pendaftaran sampai Bapak masuk ke Cajak gitu Pak? Hampir 6 bulan. 6 bulanan ya, Pak? Saya terdaftar itu 2018 akhir kalau nggak salah dulu. Dapat SK-nya di 2019 bulan Februari. Iya ya. Ya hampir 6 bulan 7 bulan lah prosesnya. Tapi setelah itu masih nunggu dulu. Ada lagi pendidikan namanya Diklat-Tak. Oh, Diklat. Teknis Administrasi Kejaksaan di Jakarta. Oke, Ya. baik. Jadi itu ya Pak ya perjalanan Bapak Bima dari mulai mahasiswa Ya. sampai sekarang menjadi jaksa. Jadi ini pesan buat adik-adik Ya. juga, buat adik-adik. Jadi kalau mungkin merasa wah di hukum ini bukan passion saya, Iya. jangan ngomong gitu dulu. Kamu dalami dulu. Iya. Kayak saya dulu. Saya masuk hukum itu sebenarnya dipaksa orang tua. Tapi Udah underestimate ya Pak ya. Iya, karena saya jalanin aja, akhirnya ada program-program ini, lama-lama juga seneng Terbuka. sendiri. Iya, terbuka cakrawala. sendiri. Jadi buat adik-adik jangan, salah jurusan ini bukan passionnya, jangan dulu. Iya. Coba dulu, lihat dulu, kalau siapa tahu nanti kebuka cakrawalanya kayak saya ini. Ya, benar banget. Terus Pak, mumpung ini adalah momen-momennya CPNS juga kan lagi dibuka nih Pak. Nah pasti banyak dong mahasiswa-mahasiswa, alumni-alumni kita yang mau ikut menjadi jaksa gitu Pak. Nah ada nggak sih Pak pesan untuk adik-adik atau alumni-alumni dari FH ini, pesan-pesannya itu apa ketika teman-teman sudah memilih formasi menjadi jaksa itu? Waktu daftarnya apa setelah jadinya? Waktu daftar sampai setelah jadi deh Pak. Oh. Yang jelas kalau mendaftar persiapkan diri baik-baik, materi hukum, SKD. Nah ini juga salah satu kekurangan orang-orang hukum biasanya, eksaknya lemah ya. Termasuk Kayaknya saya. TIU juga TIU itu bikin. Nah, jadi saya dulu sempat ikut kursus masalah TIU. Ya Kursus. keseluruhan lah. Iya. Cuman saya lebih fokus ke TIU-nya. TIU. Soalnya memang ya basicnya
eksak bukan Iya. eksak kan? Sosial ya Pak ya kita ya Pak ya. Sosial, dari SMA sosial. Iya betul. Jadi Kalau lihat angka itu kayak aduh ini apa gitu ya Pak ya. Yang penting tekad sama kesungguhan, Pak. Berdoa Saya juga ya, Pak ya? Berdoa pasti, kenceng. Itu pasti. Iya benar-benar Pak. Yang penting tekad itu, dan nggak usah mikir wah nanti gagal jadi apa, nggak Iya. usah. Yang penting tekad, Bismillah, belajar sungguh-sungguh. Kebanyakan udah overthinking Pak di awal. Kayak, Takut aduh, duluan. Iya takut duluan. Saya juga dulu. Jadi sekarang masih enak formasinya 2000-an. Iya. Angkatan saya itu formasinya cuma 450. Yang daftar itu sekira 3000 orang. Wow. Terus Bapak salah satunya. Salah satunya. Makanya yang penting yakin dulu, apapun yang terjadi jalanin dulu dan berdoa. Iya Pak. Betul. Minta restu sama orang tua. Kedua orang tua. Nah mungkin bisa ada pertanyaan Pak dari beberapa teman-teman kita. Mungkin bisa ditampilin Min pertanyaannya apa aja. Ini dari mahasiswa ya, Mbak ya? Iya di Instagram. Tapi ada juga yang bukan mahasiswa. Jadi random aja Pak yang random. nanya. Iya. Ini ada dari pentol cetar. Kayaknya akun fake ini Pak. Akun Panjang fake. amat ini. Panjang amat ya. Saya juga kaget nih Pak. Permisi izin menitipkan pertanyaan kepada narasumber terkait mimpi saya yang juga berkeinginan menjadi jaksa di masa depan nanti. Amin insya Allah. Pengalaman seperti apa yang harus saya cari selama saya kuliah? Sebagai contoh, sering-sering mengikuti lomba debat dan semacamnya, atau organisasi tertentu, atau nilai akademik sebagai fokus utama. Terima kasih. Monggo Pak dijawab. Langsung dijawab. J. Jadi intinya Mbak, Mas apa Mbak ini pentol ini? Mas Pentol, Mimin Pentol. Intinya seluruh atau semua kegiatan kampus itu positif. Iya. Asalkan kegiatan yang yang positif ya, Iya. resmi ya, bukan yang pacar-pacaran gitu kan. Loh, nggak boleh teman-teman ya. Biar fokus ya Pak ya. Betul. Pokoknya semua kegiatan kampus itu baik-baik. Pasti Iya. ada fungsinya. Iya. Kalaupun nanti misalkan berbeda passion, maksudnya berbeda bukan passion bidang gitu. Bidang. Misalnya kita hukum tapi punya kegiatan di mana paduan suara misalkan, nggak Iya. masalah. Semua kegiatan kampus itu positif. Waduh, saya paduan suara lagi Pak. Oh iya, paduan suara, iya kan? Pasti nanti ada membuka celah-celah baru Iya. atau peluang-peluang baru meskipun tidak jadi apa yang dia inginkan pertama misalkan. Tapi karena kita mengikuti apa yang kita senangi, insya Allah akan membuat peluang-peluang baru. Jadi kalau pertanyaannya Mas Pentol ini apa yang perlu dipersiapkan, ya intinya persiapkan aja masalah akademis. Iya. IPK jangan sampai turun. Terus kegiatan terserah. Kalau mau memang suka debat ya monggo, Iya. ikut-ikut debat, ikut yang lain juga nggak apa-apa, sepak bola juga nggak apa-apa, organisasi nggak apa-apa, terserah. Yang penting fokus ke tujuan awalnya belajar hukum di sini. Iya betul. Jadi tujuan utama teman-teman kuliah di Fakultas Hukum ya tentunya belajar hukum Iya. gitu ya Pak ya. Jadi kita harus memperdalam ilmu kita teman-teman. Jadi jangan hanya kuliah kemudian datang ngantuk tidur kita nggak mendengarkan apa Iya. yang dosen bicarakan dan sebagainya. Jadi itu yang paling penting ya untuk @pentol cetar. Ada lagi satu lagi pertanyaan dari @intan kurnia safitri, tips and triknya lulus CPNS kejaksaan. Nah ini nih paling banyak ditanyain nih kayaknya Iya. Pak sama anak-anak. Gimana Pak? Tipsnya yang pertama itu berdoa dulu. Berdoa. Kepada Allah, kasih amalan yang terbaik. Iya. Yang kedua minta restu sama orang tua. Jangan Iya. sampai kita mendaftar tanpa orang tua tahu. Kadang kan ada. Iya. Ya, mungkin orang tuanya nggak setuju kita ini, tapi kalau bisa tetap minta doa restu. Soalnya mau nggak mau doa orang tua itu yang Mujarab ya Pak ya? Mujarab. Betul, langsung ke langit kayaknya Iya. Pak ya? Apalagi doa ibu ya Pak ya? betul. Ibu saya itu kebetulan dulu ibu saya kan juga PNS. Jadi Oh. pada saya mendaftar itu, Iya. ibu saya izin di hari itu, izin nggak masuk kantor. Oh. Ibu saya datengin bunyai lah. Minta doa minta gitu, doa, bagi-bagikan makanan ke anak Masya Allah, yatim. iya. Di hari saya tes itu. Oh mungkin Iya, juga emang ketolong dari sengaja iya gitu. Pak, betul Makanya betul. yang pertama paling utama itu doa orang tua. Betul. Terus yang perlu kalau tips dan trik untuk masalah akademiknya, beli saja bukunya banyak. Iya, iya, Pak. Ingat Allah. Di mana gitu ya, Pak? Di Tokama saya Iya. di Wilis paling juga ada. Banyak kalau buku-bukunya. Biasanya Pak, kalau bisa mahasiswa dibaca. kaum wilis Pak, lebih kamu- terjangkau. Saya juga dulu sama. sama. Terus kita pelajari juga yang kita kurang. Misalkan Iya. saya dulu kurangnya di TIU, ya Iya. udah belajar di TIU. Kebetulan ada saudara saya itu dulu
guru matematika. Iya. Jadi saya belajar ke tante saya itu, belajar siang malam. Waduh. Padahal sebelah saya anaknya belajar SD. Bapak Saya belajar CPNS, belajar Iya. bareng kita berdua. Belajar bareng sama anak SD, nggak apa-apa Iya, udah Pak ya. nggak usah malu, yang Iya. penting belajar. Iya, iya. Saya dulu ya itu, pokoknya kejar apa yang kita kurang, misal kurang di TU. Nah, saya cerita juga Mbak, jadi Iya. setelah SKD itu Iya. yang ada matematikanya, ada TU, TBK. Nah, kita nanti kan ada SKB, Bidang ya tes Pak ya. bidang. Nah, kalau itu perdalam hukum acara, kalau mau di kejaksaan, pelajari hukum acara perdata, acara pidana, Iya. terutama alat-alat bukti itu, Iya. pasal 184. 184. Terus apa namanya eksekusi, pokoknya berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Fungsi jaksa. jaksa. Nah, nanti diperdalam di SKB-nya itu. Kalau di SKB itu ada wawancara juga Pak ya? Ya, ada Oh, ada wawancara. Dipelajari nanti bidang-bidangnya. Biasanya ditanya di kejaksaan itu ada bidang apa saja. Oke. Terus apa namanya diangkat, misalkan kepala seksi itu diangkat oleh siapa, itu bisa dipelajari. Itu lihat aja di undang-undang kejaksaan, Undang-undang ada betul, semua. ada semua ya Pak. Kadang kelemahan kita adalah malas untuk membaca Pak. Betul, Gitu. literatur kita. Jadi kalau malas membaca ya nggak tahu apa-apa ya Pak, kan buku jendela dunia ya Pak ya. Oke, ya, terima kasih Pak Bima udah hadir di podcast terima kasih, diskusi Mbak. Bawa Inspirasi. Mungkin nanti kita akan ketemu lagi dengan Pak Bima di kesempatan yang lain dengan Amin, kesuksesan amin, amin. Pak Bima yang lain. Amin. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa. Assalamualaikum.